Oke, cek 1 2 3 and here we go again. Welcome to Kode Serabutan. Dan sekarang kita akan bahas WWDC. Ya. Medok banget suaraku ya. WWDC, Worldwide Developer Conference. Oke. Jadi ada beberapa poin di WWDC kali ini di Apple. Itu ada beberapa poin yang saya notice dan saya suka banget gitu ya tentang Apple gitu. Format yang diberikan Apple sama, saya mau comparing ini Apple sama Meta ya, karena dua dua orang itu dua organisasi itu ya, itu punya satu kemiripan, yaitu tentang teknologi gitu. Mereka mau bangun teknologi yang untuk user gitu. Dan ternyata ya, setelah saya lihat WWDC 2023 ini, punyanya Apple itu lebih user friendly menurutku ya. karena karena untuk Meta sendiri gitu, kalau bikin kayak forward atau worldwide conference kayak gitu, kayak aku lihat Meta itu kayak mau nunjukin aku itu bisa ini gitu. Jadi teknologinya itu udah dikasih tunjukkan semuanya. Ini aku bisa hand tracking, aku bisa kayak gini, aku bisa bikin headset gitu-gitu dan lain sebagainya. Tapi beda sama Apple itu bikin video yang emang untuk user gitu loh. Jadi enjoy banget cuy liatnya. Aku nggak terlalu tahu teknisnya, cuman emang video yang WWDC itu emang diuntukkan untuk user menurutku ya, bukan untuk developer, meskipun itu developer conference. Cuma terobosannya itu bagus-bagus banget. Oke, diurut dari pertama aja ya. Diurut dari pertama itu ada chipset ya. Kita udah tahu chipset M1 untuk udah the best gitu untuk productivity. Kemudian keluar lagi M2 Pro, M2 Max. Kemudian ada satu lagi yang diperkenalkan, yaitu M2 Ultra. Yang dimana itu sebenarnya cuman M2 dua M2 dua chipset kemudian dijadikan satu gitu doang, dihubungkan, dan akhirnya menimbulkan prosesor yang hebat banget. Aku nggak bisa jelasin lagi ya, karena itu udah mentok sementok-mentoknya gitu. Untuk produk laptopnya Mac itu dari 13 tadi di video itu katanya diperlebar, ya itu cuman gimmick-gimmick sih sebenarnya ya. Cuman yang saya notice yang paling keren itu adalah fanless, desain fanless. Jadi laptop nggak pakai fan cuy, cuman kayak produk mobile aja gitu. Chipsetnya kan emang M2 itu kayak mobile gitu. Jadi desainnya itu clean, thin, enteng dan sebagainya lah. Itu bagus. Untuk masalah desain aku nggak ada yang bisa dicela dari dari produk Mac ini. Mungkin dari segi harga sih yang terlalu mahal kayaknya. Oke, lanjut dari M2 Ultra. Ada berbagai macam teknologi yang kayak Apple TV, Apple iPad. Yang paling menonjol, yang paling saya perhatikan itu Apple Watch ya. Itu ngeluarin OS versi 10-nya, dan Apple Watch ini dibekali dengan machine learning. Kemungkinan juga ada AI-nya juga di dalamnya situ. Nah, yang aku agak gimana gitu, karena Apple Watch ini sensornya banyak, bisa baca detak jantung dan lain sebagainya. Sampai diperkenalkan itu Apple Watch ini bisa tahu emosi kita gitu, lagi happy kah, lagi murung kah, lagi marah kah gitu. Jadi secara psikologi gitu dia bisa tahu ya. Jadi nggak cuman physical health yang di video itu bilang, nggak cuma physical health yang dimonitor, tapi juga mental health. Ini bagus banget buat Gen Z ya. Apple Watch ini bagus banget buat Gen Z. Jadi di Apple Watch itu bisa tahu itu emosi kita kayak gimana, pakai sensor-sensor itu. Dan setelah tahu gitu, si Apple Watch ini akan ngasih kuesioner untuk usernya, bisa diisi tiap hari. Dan setelah ngasih itu bisa dikasih rekomendasi untuk menjaga mental health kita. Entah itu untuk istirahat, entah kalian harus bekerja, entah kalian harus ngobrol sama orang gitu. Rekomendasinya itu dari Apple Watch cuy. Jadi ini kan sebenarnya tugas dari psikolog cuy. Hey, aku takutnya masa depan ini nanti job psikolog jadi kurang nih. Tapi ya enggak ya, human irreplaceable pasti. Oke, lanjut kita bahas
topik utamanya dari WWDC, yaitu Apple Vision Pro. Ini langsung head to head saingan sama Meta Quest Pro. Oke. Gila Apple Vision ini. Sensornya sebenarnya ya udah kita pernah lihat gitu. Kayak PSVR, dia juga punya eye tracking. Eye trackingnya bagus. Oke, untuk device ini kita bisa katakan ini mixed reality device ya, karena menggabungkan antara AR sama VR gitu dalam satu ini. Ada desain-desain yang menurutku keren ya. Contohnya itu lensa di depan ini. Lensa di depan ini itu bisa nampil, jadi orang lain itu bisa tahu mata kita gitu. Jadi emang kayak tembus pandang gitu. Kayak kita seolah-olah pakai kacamata gitu. Padahal ya pakai VR headset ketutupan gitu. Nah, sayangnya kenapa Meta Pro nggak ada inisiatif untuk ngasihkan layar di depan gitu ya. Menurutku itu imersif banget ya. Keren banget sih. Meskipun itu simple banget ya digunakan, diimplementasikan sebenarnya itu simple banget. Buat Meta itu kayak ya biasa aja. Tapi itu yang membuat user kayak wih, keren gitu. Gitu loh. Jadi emang produk Apple ini ditujukan untuk user banget menurutku ya, untuk user. Kalau Meta mah untuk show off teknologi gitu. Tapi kalau misal dibandingkan teknologi, top of the top itu ya tetap Quest Pro. Of course, Meta Quest Pro is top of the top menurutku ya. Karena semua sensornya, semua apapun yang disajikan di Apple Vision Pro itu tadi, itu ya sama yang disajikan sama Meta Quest Pro, sama aja. Cuman beda cuman desain doang gitu. Bedanya cuman gitu. Toh di Apple Vision Pro itu nggak ada controller. Itu murni kontrolnya pakai hand gitu, hand track. Tapi ya menurutku ada plus minusnya sih. Karena kontrolernya si Quest Pro itu emang absolute powerful, keren banget. Controller itu nggak bisa tergantikan sama hand ya. Apalagi untuk gaming. Gaming pakai controller is a must gitu. Karena gaming itu memerlukan banyak interaksi, nggak cuma hand doang gitu. Gaming sih kalau kalau hand, kalau di VR ya, kalau pakai hand itu ya cuman bisa gini doang, gestur hand, kemudian grab gitu doang. Beda sama controller. Kalau controller itu ada analog, ada button, ada trigger, ada grip, tombolnya macam-macam. Dan menurutku kalau VR harus pakai controller. Dan di Apple ini ya emang mempermudahkan ya. Jadi nggak perlu pakai controller, pakai hand track aja. Aku tahu konsepnya ini emang beda. Yang disajikan sama Apple Vision sama Meta Quest itu beda. Kalau Meta Quest emang menunjukkan tentang teknologinya gitu. Kalau Apple Vision itu lebih untuk ke user gitu. Oh, aku tahu userku ini pengennya itu simple, pengennya itu nggak ribet. Jadi nggak perlu teknologi yang pakai controller tadi. Ya udah aku pakein aja headset doang gitu, headset pakai hand track. Kayaknya menurutku yang dilakukan Apple ini bener sih. Jadi mikirin usernya itu kayak gimana, diperkenalinnya itu pelan-pelan gitu, nggak langsung semuanya dikasih gitu ya. Apalagi nanti Meta ini mau introduce haptic gloves. Itu keren banget sih menurutku. Top of the top lagi. Untuk teknologi ya. Si Apple ini masih belum ada hal-hal yang kayak gitu ya. Mungkin nanti pakai armband controller bisa jadi. Atau mungkin Apple ini nanti ngeluarin additional controllernya gitu. Dan harganya lumayan ya. Bisa jadi Apple mah emang gadget-gadget kemudian perintilan-perintilannya itu aksesorisnya dihargai dengan hal yang ya agak tinggi. Kebiasaan Apple lah. Tapi overall yang dilakukan Apple ini sangat bagus ya. Sama portnya. Ini port yang menurutku dipikirin banget. Jadi di Apple Vision Pro itu portnya itu 360 coy. Ditempel magnetic 360. Menurutku Meta harus nyontoh itu gitu loh. Kan Meta sekarang kayak gini ya. Sampai di Quest Pro-nya itu tetap pakai Type C cuy. Type C ini enggak 360. Kenapa kok 360 itu
sangat nyaman kalau digunakan untuk VR karena VR itu kan gerak terus ya, gerak terus. Nah, kabel ini pasti juga bakalan gerak, nggak mungkin nggak gerak. Karena itu, kabel ini harus bisa muter gitu, muter 360. Menurutku itu choice yang bener-bener bagus banget yang dipilih Apple. Itu one small detail, cuman penting sebenarnya karena aku pengguna VR ya. Aku pengguna VR, aku tahu ini masalah kayak gini nih, masalah port ini. Aku ngerti banget. Jadi kalau orang pakai VR kemudian kesana kemari, kalau Quest ini kan pakai Type C gitu doang, kaku, mancep. Waktu dipakai gerak, portnya pasti agak goyang-goyang gitu. Dan itu mempengaruhi tentang transfer data dan lain sebagainya gitu. Jadi agak kurang maksimal. Beda beda dengan 360 tadi gitu. Menurutku itu bagus banget. Detail-detail kecil yang dipikirin Apple untuk usernya. Semuanya bagus kecuali tentu saja harga. Harganya gak masuk akal. Ya aku dari awal gitu ya. Dari awal tahu sensor-sensornya yang dipakai itu apa aja. Langsung tahu, MSRP. Ini pasti 50 juta gitu. Dan truly dikeluarin harganya 3.500 dolar. Bener dong 50 jutaan. ini ini dua kali lipat ya, dua kali lipat dari Oculus Quest Pro gitu. Sedangkan sensor-sensornya itu pun sama gitu. Padahal di Quest Pro itu punya facial yang ini ya, recognition facial ini. Bisa tahu mimik, bisa tahu mata gitu. Di Apple nggak ada itu, nggak ada sensor itu. Cuman ya desainnya lebih bagus, bisa hand tracking, bisa ya fancy lah, fancy gitu, fancy. Beda halnya sama Quest Pro. Kalau masalah spek, aku yakin Quest Pro lebih oke. Sensor-sensor oke. Cuma kalau masalah fancy, masalah untuk user, Apple Vision Pro is the best. Tapi menurutku untuk tahun sekarang ya, kebutuhan VR itu masih kurang kurang dibutuhkan banget gitu. Karena ya kita tahu sendiri lah, masyarakat umum itu kurang mengerti tentang VR, kurang tahu tentang VR, dan juga belinya juga mahal gitu loh. Buat apa juga gitu, kebutuhan sehari-hari gak ada gitu VR. Apa VR yang sekarang? Buat ngegame. Ngegame pun 1 jam 2 jam udah selesai. Jadi Apple Vision Pro itu katanya sekitar playtime-nya sekitar 2 jam. Itu pun pakai extended baterai, jadi kayak power bank gitu ya dari kabelnya, kemudian disaku. Entah itu kabelnya nanti panas juga nggak tahu aku ya. Menurutku ya simple juga desainnya, bagus. Cuman penggunaan 2 jam itu cepat banget, terlalu cepat menurutku ya. Itu sama halnya kayak Quest Pro juga ya. Quest Pro juga segituan lah jamnya, playtime-nya nggak terlalu tinggi gitu. Aku agak menyayangkan itu sih. Emang dengan berbagai macam sensor yang disajikan, ternyata ya playtime-nya cuma segitu doang gitu. Meskipun pakai external battery. Ya itu saja sih yang di-announce ya, yang menarik perhatianku tentang Apple WWDC 2023. Untuk nextnya, untuk pertarungan device VR, munculnya Apple Vision Pro ini menjadikan persaingan device VR itu agak lebih baik lah. Bahkan Apple Vision Pro itu mengumumkan OS baru gitu, OS barunya. Ya emang itu yang tak tunggu-tunggu ya. OS barunya apa nih? Dia pakai apa? Ternyata dia bikin sendiri gitu. Jadi gabungan antara macOS sama iOS digabung jadinya Vision OS. Oke, itu. Dan yang saat ini lagi hot lagi hot untuk masalah VR device. Ini Quest 3 ya, Meta Quest 3. Ini aku pengen banget beli itu ya karena harganya juga nggak terlalu mahal gitu, harganya cuman 7 jutaan lah ya. Jadi mungkin ya kalau misal Quest 3 ini launching, mungkin aku beli ya. Mungkin aku nanti jual Quest 2 ku entah dengan harga berapa, mungkin 4 juta. Laku kayaknya 4 juta ya. Karena Quest 2 ini harganya masih 5 juta kalau yang baru.
Kalau yang bekas mungkin ada yang mau beli, silakan gitu. Kalau nggak ada ya mungkin tak kasihkan ke saudaraku. Terus kemudian aku beli yang Quest 3 gitu. Karena Quest 3 itu punya fitur yang namanya mixed reality. Jadi punya 3 kamera yang di depan. Itu desainnya jelek banget sih. Truly jelek banget. Not gonna lie. Quest 3 jelek banget desainnya. Cuman ya lebih teens, lebih light, lebih powerful of course. Ya Quest 3 lebih oke daripada Quest 2. Cuman desainnya ya biasa aja gitu. Oke, tunggu aja ya. Katanya 2023 fall musim gugur. Jadi agak perakhiran ya. Jadi kita tunggu aja ya Quest 3. Menurutku nanti Quest 3 bisa menyingkirkan teknologi-teknologi yang beredar sekarang gitu. Meta tetap best of the best teknologi menurutku ya sejauh ini. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya silakan tambah di kolom komentar kalau ada sesuatu hal yang menjanggal di hati Anda. Jangan sungkan. And see you in the next video. Bye.